terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Sebelum masuk inti pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Michael Lepur, kelas pertanian 2C, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu inti materi. Pengertian kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Contoh di Kapdau Malang. Kelembagaan memudahkan kegiatan pertanian masyarakat desa Petung Sewo, Kabupaten Dau Malang. Kelembagaan ini membantu memfasilitasi petani saat ada bantuan pemerintah berupa pupuk, bibit, kontraktor, dan lain-lain. Tujuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Adapun tujuan dari praktikum lapangan ini yaitu 1. Mengidentifikasi jenis kelembagaan yang ada di desa Petung Sewo, Kabupaten Dau Malang. 2. Mengidentifikasi peran kelembagaan bagi petani. 3. Mengidentifikasi peran pemerintah terhadap kelembagaan yang ada di desa Petung Sewo, Kabupaten Dau Malang. Kelembagaan ekonomi petani. Peran kelembagaan pertanian adalah kelembagaan agribisnis sangat beragam. Antara lain adalah sebagai penggerak, penghimpun, penyalur, saluran produksi, pembangkit minat, sikap, dan lain-lain. Misi kelembagaan dan pengembangan pertanian. Kelembagaan adalah berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dan lainnya, menjadi pedoman dalam berperilaku aktor. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan ekonomi petani. Peran kelembagaan pertanian adalah kelembagaan agribisnis sangat beragam. Antara lain adalah sebagai penggerak, penghimpun, penyalur, saluran produksi, pembangkit minat, sikap, dan lain-lain. Proses kelembagaan ekonomi petani. Proses pendataan petani yang ingin menjadi anggota Gavoktan tidak memiliki syarat yang khusus. Petani bisa mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan seperti PPL dengan sangat mudah. Tidak ada fasilitas khusus untuk mengatasi masalah pertanian. Pada proses mengajukan peminjaman modal untuk usaha tani, persyaratan khusus diikuti petani yaitu kontrak dengan pasar, ketentuan dalam mengembalikan modal yang dipinjam petani hanya berdasarkan harga patok. Kelembagaan ekonomi petani. Peran kelembagaan pertanian adalah kelembagaan agribisnis sangat beragam. Antara lain adalah sebagai penggerak, penghimpun, penyalur, saluran produksi, pembangkit minat, sikap, dan lain-lain. Akses
petani atau masyarakat terhadap kelembagaan atau unit usaha. Bapak Suwandi mengatakan bahwa untuk menjadi anggota Gapoktan tidaklah sulit, karena untuk menjadi anggota Gapoktan, Pak Suwandi cukup memenuhi persyaratan bahwa beliau memiliki tanah dan berprofesi sebagai petani. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kata Bapak Suwandi, dari wawancara sudah kami lakukan di Desa Petung Sewo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Maka kami dapat menyimpulkan mekanisme kerja Gapoktan dalam meningkatkan pengetahuan anggotanya antara lain: 1. Melalui pertemuan rutin yang diadakan sekali dalam 2 bulan. 2. Pertemuan gabungan kelompok tani, maka anggota Gapoktan dapat menjadi berdaya karena adanya kelompok tersebut. Sering terjadi kegiatan tukar-menukar informasi, diskusi, kerjasama, dan menukar pengalaman sehingga pengetahuan para petani semakin bertambah. Demikian, terima kasih hasil presentasi saya mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila ada kesalahan, mohon saran, kritik, masukan berupa membantu dalam proses belajar kami. Dan jangan takut jadi seorang petani, karena engkaulah penyelamat masyarakat luas. Apalagi di masa COVID-19 ini, Anda sangat berarti.